Dilanjut lagi mengenai video yang pertama tadi yang terkait dengan pasal 36 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 Yungto Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jadi kalau secara materi itu kita ketahui itu adanya di Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi kalau dicari itu materinya ada di Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Nah, kemudian sebagai tempatnya, wadahnya gitu ya, undang-undang itu diubah meski tidak mengubah mengenai pasal 36. Itu dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan yang terakhir adalah Perpu nomor 2 tahun 2022 yang sekarang masih belum ada persetujuan mengenai penetapannya menjadi undang-undang. Kembali saya membacakan ya, menyampaikan ya, mungkin ada kurang lebihnya karena saya tidak membaca. Itu kurang lebih begini. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan kewenangannya karena jabatan atau permohonan dapat, karena jabatannya dan atau karena permohonan dari wajib pajak dapat A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi baik berupa denda, bunga, atau kenaikan karena kekhilafan atau bukan kesalahan dari wajib pajak. Kemudian yang B. Mengurangkan atau membatalkan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar. Kemudian yang huruf C, yaitu membatalkan atas surat tagihan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pasal 14 Undang-Undang KUP. Dan yang D, membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak disertai dengan 1. Tidak adanya penyampaian SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang B, tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi itu kurang lebihnya. Kemudian ada pengaturan di 1 itu kan ada 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Dan yang pasal 2 ayat 2 ya, 36 ayat 2 atas segala yang diatur dari ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E tersebut diatur atau berdasar peraturan Menteri Keuangan. Nah, peraturan berdasarkan Menteri Keuangan tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 garing PMK 03 tahun 2013. Itu ketentuannya. Nah, kalau surat edarannya yaitu surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2014. Di situ diatur mengenai bagaimana tata caranya. Terkait dengan pasal 36 tersebut, saya membahas hanya di 36 ayat 1 huruf A. Untuk selanjutnya nanti akan ada video lanjutannya ya. Berlanjut, itu terkait dengan bagaimana pengaturan di PMK 8 garing PMK 03 2013 tersebut memberikan ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya itu pembatasan berbagai macam ya, baik secara formalnya maupun secara materinya. Artinya formal terkait yang dapat diajukan atas SKP atau STP atau kohirnya tersebut. Kemudian syarat-syarat yang memenuhi kriteria
Nah, kriteria tersebut kan ada batasan sebelum tahun 2013 dan setelah tahun 2013. Kalau di pasal 12 itu kan mengacunya di 5 ayat 1, 6 ayat 1, 7 ayat 1, 8 ayat 1, 9 ayat 1, itu 10 ayat 1, itu juga diatur mengenai kriteria sampai dengan 24 bulan. Yang dihitung adalah bulannya. Ketika bulannya itu mempengaruhi dari hitungan persentase 2% dikalikan jumlah pajak yang terutang. Nah, itu di pasal 12 ada pemenuhan syarat. Dengan syarat bahwa pokok pajak yang terutang atau pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi tersebut sudah dilunasi. Kemudian sanksi administrasinya sendiri itu belum dilunasi atau belum dibayar. Nah, untuk syaratnya memenuhi kriteria dapat berupa 1. Bahwa pengenaan sanksi atas administrasi tersebut yang bukan kesalahan dari wajib pajak sebagaimana diatur dalam yang tidak diatur kriteria dalam pasal 16 Undang-Undang KUP. Jadi salah satunya adalah salah tulis dan salah hitung dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, salah tulis ini tidak material, artinya tidak material itu yang dimaksudkan begini. Salah tulis menghitung, kemudian salah menulisnya itu. Nah, itu dibetulkan terlebih dahulu dengan pasal 16 kriterianya. Jadi tidak kriteria pembetulan itu kalau sepanjang sudah dibetulkan dan wajib pajak mengakui atas peraturan itu, SKP itu dapat langsung dibayar atas tagihannya tersebut. Itu di luar itu. Kemudian yang huruf yang B itu yang dilakukan kesalahan bukan oleh wajib pajak tapi oleh pihak ketiga. Contohnya misalnya mengirimkan pos terlambat pembayaran, disampaikan kan dulu masih ada nih karena tidak adanya secara online gitu ya. Kemudian yang kedua pembayaran karena adanya kekeliruan oleh petugas di bank dan segala macamnya, dan atau billing yang sedang ada beberapa hal terkait dengan ketentuan pembayaran, jangka waktu pembayaran, misalnya ada kerusakan sistem server di bank dan sebagainya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang C, karena kondisi KH, misalnya ada bencana, kebakaran, tindakan terorisme, dan sebagainya yang terkait di kondisi KH tersebut. Kemudian yang ke D itu likuiditas, sehingga kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya. Nah, di situ wajib pajak melampirkan pada saat mengajukan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut dilampiri dengan laporan keuangan. Misalnya kalau likuiditas itu kan ada kesulitan keuangan. Ini apa nih pada saat memohon sekarang? Nah, contohnya adanya current ratio, cash ratio, dan quick ratio, sehingga yang mempengaruhi dari rasio-rasio tersebut mempengaruhi. Jadi rasio-rasio likuiditas itu apa saja dilampiri dengan itu, dokumen-dokumen itu, atau diminta itu harus diberikan sehingga dapat diuji bahwa yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas itu apanya, sehingga mempengaruhi itu. Jadi performa kinerja perusahaan itu harus disampaikan di situ. Nah, dari situlah dapat ditindaklanjuti penelitiannya. Nah, kurang lebih semacam itu. Jadi kalau kita melihat materi ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dan teman-teman sekalian, termasuk diri saya sendiri, bahwa materi yang terkait dengan bunyi pasal 36 itu di Undang-Undang KUP di tahun 83 yang nomor 6 itu tercantumnya di Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Termasuk penjelasannya di sana. Jadi yang diubah adalah undang-undangnya. Nah, ada di beberapa pasal itu ada yang tidak diubah. Dengan tidak diubahnya itu ketika kita baca isi materinya di situ. Nah, kondisi yang terakhir adalah Perpu nomor 2 tahun 2022. Jadi terakhir diubah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021
tentang harmonisasi peraturan perpajakan Yungto, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Kalau kita mengurai di dalam urean, itu bisa ditulis 1 atau 2. Yang satu undang-undang yang pertama, yang kedua itu mengenai perpunya. Senada dengan Profesor Maria Indriati, seorang ahli hukum yang saya baca, saya literate dari hukumonline.com, di mana saya juga member di sana yang non hukum ya. Saya ketahui dari situ. Terima kasih uraian saya, semoga dapat memberikan pencerahan. Jangan lupa saya mengucapkan salam, saya tutup dengan salam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.